Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Jaisha Ahmad dengan NIM 17066230048 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Hera Khairunisa. Sebelumnya, hmm, di sini ada beberapa tugas yang harus saya jelaskan, terutama di awal kita boleh saja. Yang pertama itu di modul 4 mengenai kas dan setara kas. Di sini saya akan menjelaskan terkait kas besar, kas kecil, dan juga ada pula rekonsiliasi bank. Pada kas besar di sini sisa uang menurut buku kas itu di jumlah uang di kas itu menurut buku pada tahun 2018 itu sebesar 3 juta. Nah, tetapi di uang dalam kas ini eh, dari uang kertasnya aja itu ada lembaran 50.000 sebanyak 125 sehingga menghasilkan 6.250.000. Terus ada 20 uang 20 ribuan itu sebanyak 170 lembar menghasilkan 3.400.000. Dilanjutkan dengan lembaran 10.000 sebesar 101 lembar menghasilkan 1.010.000 dan juga uang 5 ribuan sebanyak 65 lembar sehingga menghasilkan 325.000. Sehingga untuk jumlah uang kertas di sini senilai 10.985.000. Nah, dilanjutkan dengan uang uang logamnya untuk seribuan untuk uang seribuan itu sebanyak 14 keping sehingga 14.000 dan untuk 500 ribuan itu sebanyak 2 keping saja sehingga menghasilkan seribuan. Nah, di sini uang logam itu jika dijumlahkan sebesar 15.000 sehingga ketika kita menjumlahkan dua antara uang kertas dengan uang logam itu jumlahnya sekitar 11 juta. Nah, di sini terdapat selisih ya teman-teman antara 3 juta dengan 11 juta dan selisihnya itu lebih ya teman-teman sebanyak 8 juta. Nah, di sini selisihnya itu dari mana? Ternyata selisihnya itu yang pertama sebanyak 6 juta itu merupakan milik dari PT Pelita di mana uang tersebut itu sudah digabung oleh kasir. Dan yang kedua itu selisih 2 jutanya ini merupakan uang tagihan dari PT Merdeka yaitu pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir ternyata. Nah, sehingga dari kesimpulan tersebut, pemeriksaan kas besar menunjukkan bahwa sisa kas menurut buku belum sepenuhnya cocok dengan visi kas. Sehingga sisa kas menurut buku tercatat 3 juta saja. Ini merupakan bagian dari prosedur audit kas untuk memastikan nih antara saldo kas dan realisasinya itu sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian dilanjut dengan kas kecil. Di sini kas kecil jumlah sisa uang kasnya menurut buku pada tahun 2018 itu sebesar 2 juta. Nah, akan tetapi realisasinya ada berapa nih? Kita cari tahu terlebih dahulu. Di sini uang tunai terbagi menjadi dua, ada uang kertas dan juga uang logam seperti kas besar. Cuman ada beberapa perbedaan dalam jumlahnya. Untuk lembaran 50.000 itu sebanyak 12 lembar, sehingga menghasilkan angka 600.000. Untuk 20 ribuan itu sebanyak 18 lembar, itu menghasilkan 360.000 dan dilanjutkan dengan uang lembaran 10.000 itu sebanyak 23 lembar sehingga menghasilkan 230.000 dan juga 65 lembar 5 ribuan yaitu 325.000. Nah, sehingga untuk uang kertasnya jika kita jumlahkan menghasilkan angka sebesar 1.515.000. Nah, sementara untuk uang logam di sini untuk 13 keping seribuan menghasilkan 13.000 dan untuk 500 ribuan itu sebanyak 4 keping sehingga menghasilkan 2.000 rupiah.
Nah, di sini ada tambahan untuk yang lain-lain ini terdapat beberapa keterangan sehingga jika semuanya dijumlahkan itu menghasilkan angka 270.000. Sehingga kalau kita menjumlahkan dari ketiga poin tadi yaitu uang kertas, uang logam dan juga poin-poin lain menghasilkan angka sebesar 1.800.000. Nah, di sini terdapat selisih lagi yaitu sekitar 200 juta 200.000, maaf. Selisihnya itu kurang, beda dengan yang kas besar. Ya, kalau kas besar selisihnya lebih, kalau ini selisihnya kurang 200.000. Nah, akan tetapi ada keterangan nih teman-teman dari perusahaan untuk selisih yang ditemukan atas kas kecil. Kalau menurut peraturan perusahaan ini akan menjadi tanggung jawab kasir, yaitu kepada kasir saudari Sabrina. Kita lanjut ke C31. Di sini kita akan membahas mengenai rekonsiliasi bank. Yaitu kita menyamakan saldo antara di rekening koran, saldo menurut bank dengan saldo menurut pembukuan dari perusahaan. Di sini ditemukan beberapa kasus. Yang pertama itu adanya setoran 20 juta atau kalau di keterangannya itu hmm, uang kas masuk nomor 009 yang belum masuk ke rekening bank. Nah, karena ini di rekening bank belum masuk dan ini merupakan setoran tunai, jadi untuk di menurut rekening koran itu kita tambahkan sebanyak 20 juta di sini, teman-teman. Lanjut yang kedua itu ada pembayaran utang sebanyak 11 juta, itu BBK nomor 008 itu tidak tercatat di rekening koran karena ini merupakan pembayaran utang dan ini tidak tercatat di rekening koran, otomatis pada rekening koran kita akan mengalami pengurangan sebanyak 11 juta. Yang ketiga, ini terdapat penerimaan dana dari PT Lestari pada 14 Desember belum dibukukan. Nah, di sini karena kita sudah menerima dana, cuman kita kelupaan nih buat masukin ke eh, pembukuan di perusahaan. Sehingga kalau kita ingin memasukkannya itu kita di bagian tambah karena merupakan kas masuk sebanyak 10.600.000. Dilanjut ada yang keempat, ada kesalahan pencatatan pengeluaran yang seharusnya itu 101.100.000 bukan 100.110.000. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih selisihnya. Nah, setelah itu karena ada kesalahan pencatatan pengeluaran yang harusnya itu 101 juta malah 100 juta, sehingga untuk selisihnya itu tentunya kita kekurangan membayar utang, otomatis duit kita keluar lagi karena adanya kekurangan bayar utang. Nah, nanti di pembukuannya ini kita masukkan sebesar 990 juta 990.000 selisih dari kedua tadi. Yang kelima ada pendapatan jasa giro. Nah, di sini eh, pendapatan jasa gironya belum tercatat, teman-teman. Jadi kita harus masukkan dulu. Karena ini merupakan pendapatan, jadi otomatis kita masukkan ke kolom yang ditambah sebesar 156.500. Lanjut yang keenam, itu ditemukan juga adanya penolakan clearing sebesar 2.200.000 pada 28 Desember. Sehingga kita masukkan ke dalam kolom dikurang. Dan yang terakhir ada biaya administrasi yang belum dibukukan. Karena biaya administrasi ini merupakan beban ya teman-teman, merupakan suatu biaya yang harus dikeluarkan dari perusahaan, sehingga eh, kolomnya kita masukkan ke dikurang. Karena uangnya ini eh, bakalan berkurang mengikuti dengan kita membayar biaya administrasi tersebut. Nah, sehingga dari semuanya kita jumlahkan sehingga menghasilkan saldo yang setara antara rekening koran dengan pembukuan perusahaan. Dilanjut ke modul kelima, ini siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Nah, untuk di sini ada 3 poin, teman-teman. Yang pertama ada sewa dari Ruko Betawi Land.
Yang pertama, jadi kita harus membukukan dulu di akhir tahun 2018. Nah, maaf, di akhir tahun 2018, karena emang sudah akhir eh, periodenya ya sampai 31 Oktober 2018, makanya beban sewa yang ada pada Ruko Betawi Land untuk periode pertamanya ini sudah habis. Jadi nggak perlu tuh namanya propose adjustment, karena selisihnya tidak ada dan bebannya itu sudah dijalankan. Terus dilanjut dengan Ruko Betawi Land ini mau memperpanjang dengan dengan jumlah itu 30 juta pada periode 1 November 2018 sampai 31 Oktober 2019. Karena akhir periode, kita menghitung akhir periode 2018, makanya kita menghitung dari bulan November. Bulan November ke Desember ada 2 bulan, sehingga 2/12 dikali dengan 30 juta, yaitu saldo yang aset tercatat ini. Sehingga menghasilkan 5 juta. Dan di sini terdapat selisih tentunya, sehingga eh, perlu nih teman-teman adanya propose adjustment. Nah, di sini kalau propose adjustmentnya, karena kita mau di akhir di akhir periode kita mau eh, menerbitkan beban sewa. Nah, karena suatu kegiatan yang sudah kita laksanakan, jadi beban sewa pada sewa dibayar di muka sebanyak 5 juta. Nah, lanjut, ada lagi yang ingin nyewa itu ruko Bapak Haryo Mangga 2. Nah, di sini itu nilai aset tercatatnya 20 juta. Nah, di sini sedikit berbeda karena periodenya itu dimulai pada 1 Desember. Nah, karena cuma 1 bulan, sehingga 1/12 dikali dengan 20 juta ini. Sehingga menghasilkan sebesar 1,6 juta. Nah, karena di sini juga ada selisih, makanya perlu yang namanya propose adjustment. Masih sama alasannya seperti dengan yang pertama, yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar angka yaitu 1,6 juta. Dan yang terakhir itu terkait modul 7 maaf, yaitu siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Di sini terdapat 4 penemuan. Nah, yang pertama, kalau dari pengecekan General Ledger ditemukan adanya penambahan aset bangunan dan prasarana tanggal XXX sebesar 100 juta rupiah. Yang sebenarnya itu harusnya itu masuk ke beban beban pajak daerah, bukan pada beban yang tertera. Nah, di sini kalau dari analisis saya sendiri, bangunan dan prasarana ini yang senilai 100 juta ini dicatat pada 11 Oktober 2018, yang seharusnya ini dikategorikan sebagai beban pajak daerah. Sehingga untuk mengubah hal tersebut, kita perlu melakukan propose audit adjustment pada akun beban pajak daerah pada aset bangunan dan prasarana sebesar 100 juta. Nah, untuk yang kedua, eh, di sini terdapat penambahan kendaraan bermotor, yaitu sebesar 160 juta rupiah pada tanggal 5 Maret 2018. Nah, sini analisis saya sendiri, transaksi kendaraan bermotor sebesar 160 juta rupiah itu seharusnya ini dicatat sebagai sewa pembiayaan, bukan sebagai aset kendaraan bermotor secara langsung. Nah, sehingga kita melakukan propose audit adjustment, yang mana aset hak pakai sebesar 132.019.000 dan utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 27.981.000 pada kendaraan bermotor yang nilainya itu 160 juta. Yang ketiga ini ditemukan juga ya teman-teman, dari perusahaan tersebut ini belum mencatat PPN atas bangunan yang sudah didirikan sendiri bahkan sejak Juli 2015. Nah, analisis saya sendiri dari pajak pertama nilai atas bangunan yang dibangun sendiri dan mulai digunakan
itu pada 3 November 2018 ini ternyata belum dicatat oleh perusahaan sejak Juli 2015, sehingga kita harus menghitung ulang terkait pajak PPN atas bangunan ini. Nah, di sini kita harus melakukan propose audit adjustment juga, yang mana bangunan dan prasarana pada PPN sebesar 30 juta. Nah, lanjut yang keempat. Di sini terdapat penambahan kendaraan bermotor yang seharga 240.629.000 pada tanggal 25 Juni 2018. Nah, analisis ini terjadi selisih 300 juta nih pada nilai aset Mitsubishi yang belum tercatat dalam pertukaran. Sehingga kita tentunya harus mengadakan post adjustment. Yang mana di sini kan untuk kendaraan bermotor tadi ya selisihnya itu 59.371.000 dengan akumulasi penyusutan kendaraan bermotor 16 juta, rugi pertukaran aset tetapnya itu 4.629.000 dan kendaraan bermotornya itu 80 juta. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.